Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Fitri dengan NIM 2120234089, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Seksi 202122340006, dengan dosen Ibu Desrieni Esos MIKOM. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester di mata kuliah Ilmu Komunikasi. Materi yang saya ambil ada dua. Yang pertama, proses komunikasi. Dua, bentuk komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses komunikasi. Proses komunikasi ada tiga. Yang pertama, proses komunikasi primer. Proses komunikasi secara primer adalah suatu proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media, seperti lambang atau simbol seperti bahasa, gial, isyarat, gambar dan warna, dan lain-lainnya. Sebagainya secara langsung mampu menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Girial Glestur memang dapat menerjemahkan pikiran seorang terekspresi secara fisik, tetapi mengabaikan tangan atau memainkan jemari atau memainkan mata anggota tubuh lainnya hanya dapat dikomunikasikan terbatas. Demikian pula isyarat yang menggunakan alat seperti beduk atau gantungan. Dengan kata lain, pesan atau message yang disampaikan komunikator kepada komunikan terdiri atas konten atau simbol. Proses komunikasi sekunder merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah menggunakan lambang sebagai sarananya, berada di tempat yang relatif jauh dalam jumlah yang banyak. Sarana yang sering digunakan antara lain surat, telepon, fax, email, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, internet, dan banyak lainnya lagi. Proses komunikasi efektif merupakan komunikasi yang terjadi apabila suatu pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sesama komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Keberhasilan komunikasi yang yaitu kunci keberhasilan komunikasi dalam mencapai tujuan hubungan dengan masyarakat. Artinya, kalau pengawas ingin berhasil dalam memperdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya, maka kunci pertama yang harus dikuasai adalah kemampuan berkomunikasi. Pembangun harus mampu membangun komunikasi efektif. Manfaat membangun tim yang efektif menurut Robert B. Madung dalam bukunya berjudul Team Building. 1. Saran-saran yang realistis ditentukan dan dapat dicapai secara manual optimal. 2. Saling mendukung satu sama lain agar tim berhasil. 3. Memahami prioritas anggota lainnya dan dapat membantu satu sama lain. 4. Komunikasi bersifat terbuka, diskusi cara kerja lebih berjalan secara baik karena anggota terdorong untuk lebih memikirkan permasalahan. 5. Pemecahan masalah lebih efektif karena kemampuan tim lebih memadai. 6. Umpan balik kerja lebih memadai karena anggota tim mengetahui apa yang diharapkan dan dapat dibandingkan dengan kerja mereka terhadap sasaran tim. 7. Konflik diterima sebagai hal yang wajar dan dianggap sebagai kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Melalui diskusi tersebut, konflik bisa diselesaikan secara maksimal. 8. Keseimbangan tercapainya produktivitas tim dengan pemenuhan kebutuhan pribadi. 9. Tim dihargai atas hasil yang baik dan setiap anggota yang dipuji atas kontribusi pribadi. 10. Termotivasi untuk mengeluarkan ide-idenya dan mengujinya serta menularkan dan mengembangkan potensi diri secara maksimal. 11. Menyadari pentingnya disiplin sebagai kebiasaan kerja dan menyesuaikan perilakunya untuk mencapai standar kelompok. 12. Anggota kelompok lebih berprestasi dalam bekerja dengan tim-tim lainnya. Prinsip-prinsip dasar
berkomunikasi. Respect, sikap hormat setiap menghargai terhadap lawan bicara, tidak membuang muka. 4. Empati, kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. 6. Audible, yaitu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. 2. Prinsip dalam komunikasi efektif. 1. Berbicara efektif. Prinsip ini mudah menekan bagaimana berbicara dapat mempengaruhi orang lain. Artinya, proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan secara verbal sampai pada sasaran indikasi adalah jenis artikulasi, hemat kata-kata, bahasa yang mudah dimengerti, dan suara yang lebih enak didengar dan dirasakan. Teknik berbicara yang efektif. Menarik nafas dalam-dalam sebelum memulai berbicara. 2. Mengatur volume berbicara agar lebih keras. 3. Menggunakan kata-kata sehari-hari dari biasanya. 4. Layangkan pandangan seluruh pendengar. Materi kedua saya, yaitu saya pilih bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi ada 4. 1. Komunikasi personal, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi antarpersonal. 2. Komunikasi kelompok. 3. Komunikasi massa. Dan 4. Komunikasi media. A. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah bentuk komunikasi pada diri sendiri, seperti contohnya yaitu berpikir, berimajinasi, atau sebagainya. 2. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ialah komunikasi secara tatap muka yang memungkinkan pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal. Ciri-ciri komunikasi interpersonal antara lain: 1. Arus pesan 2 arah. 2. Suasana formal. 3. Balik segera. 4. Berada dalam jangkauan dekat. Ada 2 jenis kualifikasi dalam komunikasi, yaitu diadik atau berlangsung secara tatap muka antar 2 orang. 3. Triadik atau terdiri atas 3 orang, yaitu komunikator dan 2 komunikan. Komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, berintegrasi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Adanya saling beruntungan, mengenal satu sama lain, memandang mereka sebagai dari kelompok tersebut. Contohnya adalah small group communication, artinya jadilah bersifat tatap muka, umpan balik dari seseorang peserta. Dalam berkomunikasi kelompok masih bisa diidentifikasi dan ditanggapi langsung oleh peserta lainnya. Komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan massa seperti baik cetak, surat kabar, majalah, atau elektronik seperti radio, televisi, berbiaya relatif mahal, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditunjuk kepada sejumlah orang yang tersebar di banyak tempat. Pesan-pesan bersifat umum yang disampaikan secara cepat, serentak, dan selintas, khususnya di media elektronik. Komunikasi media. Menurut Blake dan Harrison, telepon dapat diklasifikasikan sebagai komunikasi media dari bahasa Latin yang berarti pertengahan, yang terletak di antara komunikasi tatap muka dan komunikasi massa, yang ditandai penggunaan teknologi yang berlangsung dalam kondisi khusus yang melibatkan peserta identifikasi. Itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.